Gue yakin kalian udah pasti nggak asing lagi sama orang-orang ini. Walaupun orang-orang super kaya ini memiliki keahlian di bidang mereka masing-masing, tapi mereka memiliki satu kebiasaan yang sama, yaitu membaca. Kita udah sering banget dengar kalau membaca adalah suatu kebiasaan yang pasti dimiliki sama orang-orang sukses. Seperti Warren Buffett yang bisa menghabiskan 5 sampai 6 jam seharinya untuk membaca buku, atau kira-kira setara dengan 600 sampai 1000 halaman setiap harinya. Dia membaca berbagai macam informasi kayak koran, laporan keuangan, dan buku. Kebiasaan membaca ini membantunya untuk membuat keputusan investasi yang bijak serta mengasah pemahamannya tentang dunia bisnis. Padahal sebenarnya membaca adalah aktivitas yang cukup ringan buat dilakukan, tapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan kebanyakan orang, khususnya di Indonesia. Karena masih banyak orang yang nggak sadar sama manfaat dari membaca itu sendiri. Makanya nggak heran kalau masih banyak orang yang jadi malas untuk membaca. Di era zaman sekarang, membaca jadi terasa sulit untuk dilakukan karena beberapa alasan psikologis. Karena pada dasarnya, otak manusia cenderung lebih memilih aktivitas yang bisa ngasih kepuasan instan. Contohnya kayak scrolling media sosial. Nah, sementara aktivitas membaca itu membutuhkan konsentrasi dan usaha untuk bisa memahaminya. Data dari UNESCO menunjukkan kalau minat baca orang Indonesia masih sangat rendah. Dengan angka minat baca hanya 0,001% atau setara dengan 1 banding 1000 orang. Nah, tapi di sisi lain, ada juga orang yang udah baca banyak buku, tapi setelah mereka selesai membacanya, dia lupa sama sebagian besar isi buku yang dia udah baca. Gue yakin kalian yang sering baca buku pasti relate banget sama keadaan ini. Terus pertanyaannya, apakah membaca buku adalah sebuah aktivitas yang sia-sia? Karena, ya buat apa kalau ujung-ujungnya malah lupa dan cuma buang-buang waktu aja. Nah, makanya di video kali ini, gue bakal bahas kenapa udah baca banyak buku tapi malah lupa sama isinya? Dan apa itu berarti kegiatan untuk membaca buku adalah sebuah aktivitas yang sia-sia? Untuk jawabannya udah gua bahas di video ini, so disimak sampai habis. Sebenarnya kemampuan seseorang dalam menyerap isi suatu bacaan itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang sekali baca buku langsung bisa paham, tapi ada juga orang yang mesti baca berulang-ulang kali baru dia paham isi buku itu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari membaca itu sendiri? Tentunya membaca memiliki segudang manfaat, dan yang paling bisa kita rasakan yaitu bisa meningkatkan cara berpikir kritis. Setiap penulis menyajikan pembahasan yang berbeda-beda di setiap buku yang kita baca. Nah, tapi masalahnya, setiap selesai membaca buku, kita bisa hampir melupakan seluruh isi buku tersebut. Apakah ini berarti membaca buku adalah sebuah aktivitas yang sia-sia? Analoginya gini, semisal ada sebuah saringan kotor, terus kita pakai saringan tersebut untuk ngambil air di sungai. Ya, tentunya nggak bisa kan? Karena seluruh airnya bakal keluar lewat lubang-lubang di saringan tersebut. Nah, tapi setelah berulang kali mengambil air, saringan yang awalnya tadi kotor bakal jadi bersih. Nah, kalau kita ambil pelajarannya, membaca buku itu nggak bakal sia-sia, meskipun kita bisa lupa sama sebagian besar dari isinya. Saringan itu ibaratkan pikiran, air itu ibaratkan pengetahuan, dan sungai itu ibaratkan buku. Nah, jadi saringan kotor itu ibaratkan pikiran kita. Kalau terus-terusan dilewatin air, dia bakal bikin pikiran kita jadi lebih bersih, lebih tajam, dan lebih kritis. Memang terkadang ada malasnya juga kalau kita lupa sama isi buku-buku yang udah capek-capek kita baca. Sampai sekarang, gua udah baca lebih dari 100 buku. Dan ya, gua melupakan sebagian besar isinya. Sebenarnya informasi dari buku yang kita baca itu nggak hilang gitu aja, tapi dia mengendap di alam bawah sadar kita. Kita akan mengingat kembali isi buku tersebut saat kita berada pada keadaan yang relevan dengan isi buku tersebut. Contoh, gua pernah baca buku Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Di dalam buku tersebut diajarkan untuk jangan memiliki terlalu banyak barang, karena memiliki terlalu banyak barang sama dengan memiliki banyak masalah. Nah, jadi gua nggak bakal ingat isi buku tersebut saat gua lagi olahraga, karena ya nggak relevan. Tapi gua bakal ingat kalau saat barang di rumah gua udah banyak dan nimbulin masalah. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan kalau kita bakal bisa mengingat isi suatu buku kalau kita lagi berada pada keadaan yang relevan dengan buku tersebut.
Membaca memiliki dampak yang mendalam di dalam pikiran dan otak kita. Membaca membantu kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Gua nggak ingat semua hal di dalam buku yang pernah gua baca, tapi gua sadar dengan membaca buku membuat gua lebih pintar dari sebelumnya, dan karena itulah gua akan terus membaca. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk pembahasan video kali ini? Coba tulis di kolom komen. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.